Ayah. Bagus. Pak Ouyang, maaf ya sudah lama menunggu. Gak apa-apa, santai aja. Kalau gitu ayo kita pergi. Pak, hati-hati di jalan. Ayo. Halo Wei Wei. Gimana? Udah ketemu? Belum, kita baru sampai. Nanti kalau udah selesai aku kabarin lagi ya. Oke, aku tunggu kabar baik dari kamu dan Ouyang. Ada lagi? Ada hadiah spesial buat kalian berdua. Sebentar lagi kamu bakal tahu. Udah dulu ya. Dadah. Ayah. Ini adalah ayah Lin Meiya. Camo. Ayah Lin Maya. Allo, Pak U. Jigua. Jigua, Jigua. Ayo, minum lagi. Aku yang bayar, aku yang bayar. Jigua, kenapa tidak mencari saya lebih awal? Saya pikir kamu sudah meninggalkan kota ini. Ayah, jangan minum terlalu banyak. Kalian berdua jangan ikut campur. Aku dan ayahmu sudah 20 tahun tidak bertemu, 20 tahun. Zhiguo, semua dalam minuman. Ayo, yang besar dan mewah. Tidak apa-apa, aku yang tuangkan.
Tidak terduga. Tidak terduga, hidup memang penuh kejutan. Ya, aku juga tidak menyangka. Putriku ternyata masuk ke perusahaanmu. Menjadi karyawanmu. Zhiguo, kamu ingat tidak, di kantor kecilku yang jelek itu? Kita bertiga minum semalaman. Menyanyikan lagu itu, selamat tinggal teman. Selamat tinggal teman, selamat tinggal, selamat tinggal. Jika aku gugur dalam pertempuran, kuburkan aku di bukit. Selamat tinggal teman. Selamat tinggal teman, selamat tinggal, selamat tinggal. Jika aku gugur dalam pertempuran, Kuburkan aku di bukit, selamat tinggal teman, Changlin, Changlin. Kamu tahu tidak, aku baru-baru ini bertemu Yimin. Dia baru keluar dari dalam. Jia. Changlin. Kita sudah tua. Nanti. Biarkan anak-anak yang menentukan. Biarkan mereka memilih jalan mereka sendiri, biarkan mereka pergi. Bagaimana? Aku temani dia. Ayah, Temani dia. Changlin. Temani aku keluar untuk menghirup udara segar, ya? Baik, ayo. Kalian makan saja. aku rasa urusan kita berdua, 100% tidak ada masalah. tapi ayahku pasti sudah lama tahu siapa ayahmu. Kenapa dia masih terus menentang urusan kita? Anda pesan dulu, aku mau ke toilet. Laulin, duduklah. Laulin, aku tahu. Kenapa selama ini kau menghindariku? Dulu aku mengecewakan Xia Yue. Laulin. Aku didiagnosis kanker limfoma stadium akhir. Waktuku tidak banyak lagi. Aku hanya berharap sebelum aku meninggal, bisa melihat Ouyang bersama dengan orang yang benar-benar dicintainya. Jika beruntung, aku bisa menjadi kakek. Memeluk cucuku sendiri, itu akan lebih baik lagi.
Mereka berdua tidak boleh bersama. Jigwa, kau takut dia akan seperti aku dulu? Tenang saja, Ouyang ini anak yang setia. Dalam hal ini, aku jamin dia jauh lebih baik dariku. Tapi kenapa? Kita berdua jadi besan. Bukankah itu bagus? Kau kenapa? Xiaoya adalah putrimu sendiri, putrimu dengan Xiayue. Sepasang kembar, Xiaoya punya kakak kembar. Dua anak ini mirip sekali. Jadi sekarang putramu sedang berpacaran dengan putrimu sendiri. Sebelum terjadi kesalahan besar, mereka harus putus. Changlin. Kau mau apa? Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin tahu, kau ini siapa sebenarnya? Paman, mau apa? Aku mau apa? Itu yang harus kau tanya pada dirimu sendiri. Kau sudah bersama Xiaorui selama 2 tahun. Aku tanya, waktu itu kau belum putus dengan Lin Meya, kan? Kau bilang rela mengorbankan ikatan 20 tahun sejak kecil. Hanya untuk mendekati Xiaorui. Apa tujuanmu sebenarnya? Jigwa. Kenapa tidak kau beritahu aku sebelumnya? Ketika aku tahu, Xiaoya akan masuk grup Ouyang, aku langsung melarangnya berhubungan dengan Ouyang. Tapi entah kenapa, mereka malah semakin dekat. Bahkan diam-diam berpacaran. Dulu, Xiaoya, biarkan aku menyembunyikan hal ini untuknya. Tapi, keadaan sudah sampai di titik ini. Aku harus memberitahumu kebenarannya. Xiaoya dulunya bernama Duruoya, sejak lahir. Dia mewarisi penyakit jantung bawaanmu. Xiayue tidak punya uang untuk mengobatinya. Terpaksa menitipkannya di panti asuhan. Dan membawa kakaknya, Ruonan, pergi jauh. Aku menghabiskan beberapa tahun. Akhirnya menemukannya di panti asuhan. Membawanya pulang dan menyembuhkannya. Serta membesarkannya seperti anakku sendiri. Laulin. Terima kasih. Aku melakukan ini untuk Xiayue, bukan untukmu. Aku tahu. Jigwa. Lalu, apa kau menemukan Xiayue? Xiaoya bertemu Xiayue di Thailand beberapa waktu lalu. Tapi masalahnya sekarang, kedua anak ini. Changlin, aku tidak ingin Xiaoya tahu kebenarannya. Bisakah kau berjanji padaku? Changlin, pikirkanlah. Jika Xiaoya tahu kebenarannya, bagaimana dia akan menghadapi Ouyang dan menghadapimu? Bagaimana dia bisa melanjutkan hidupnya?
Jadi, aku lebih memilih dia merasakan sakit patah hati sekarang. Selama dia tidak bertemu Ouyang selama ini, aku harap kau segera memecat Xiaoya dari grup Ouyang. Kalau tidak bisa, aku akan membawa Xiaoya pergi dari kota ini. Jika kau ingin menemuinya selama ini, kau bisa diam-diam mengunjunginya. Tapi aku tidak ingin Xiaoya melihatmu. Setelah semuanya berlalu, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahunya. Baik, seperti yang kau katakan. Changlin, apa yang kau lakukan? Changlin, ini dosaku sendiri. Apa yang kau lakukan ini? Jangan seperti ini. Ini semua dosaku. Sayang sekali Li Weiwei tidak menjadi paparazi. Ternyata ini hadiah misterius yang Wei Wei janjikan untukku. Kedua kakek ini pergi kemana? Kenapa belum kembali? Ouyang, aku punya firasat buruk. Aku merasa hubungan kita tidak akan berjalan mulus. Jangan berpikir macam-macam. Pasti tidak ada masalah. Aku rasa mereka berdua sudah lama melupakan kita. Entah pergi kemana lagi buat nyanyi-nyanyi. Kamu harus bisa mengendalikan diri, ya. Ayah akhirnya pulang. Direktur, kalian sudah kembali. Cepat duduk dan makan sedikit. Barusan kalian sibuk minum, hampir tidak makan. Apa yang terjadi dengan Anda? Maya, Changlin. Ayo cepat duduk, ayo. Duduk, kalian duduk. Duduk. Nok duduklah, nok duduklah. Makan sayur. Maaf ya, aku ke toilet dulu. Makan sedikit. Maaf ya, aku salah pintu. Masalah mereka berdua, aku tahu saat sampai di panti asuhan. Orang lain yang memberitahuku, katanya mereka dulu membuka toko kecil. Di perjalanan pulang, setelah belanja barang, terjadi kecelakaan. Ayahku langsung meninggal di tempat. Ibuku terbaring di rumah sakit selama 2 hari. Juga pergi. Itu saat aku berusia 4 tahun. Sekarang kalau dipikir-pikir, apa yang bisa diketahui anak 4 tahun? Tapi anehnya, saat itu aku sudah tahu. Hidupku selanjutnya harus bergantung pada diriku sendiri. Saat Lin Meya datang ke panti asuhan, aku sudah berada di sana selama 3 tahun. Aku lihat dia kecil, tidak bicara, tidak peduli pada siapapun.
Hanya saat tidur malam. Sering menangis dan terbangun mencari ibunya. Beberapa anak yang lebih besar merasa dia mengganggu. Bersama-sama mengganggunya. Tapi aku merasa dia kasihan. Karena aku juga seperti itu saat pertama kali masuk. Jadi aku membantunya. Beberapa tahun kemudian, dia beruntung. Diadopsi oleh seseorang. Kami berdua justru berbalik. Aku seperti bayangan yang mengikutinya kemana-mana. Ikut ke rumahnya untuk makan. Sebenarnya hanya ingin merasakan kehangatan keluarga. Kemudian pergi ke sekolah asrama, benar-benar berbalik. Sekarang giliranku untuk dibully. Karena aku nggak punya uang. Setahun cuma punya 1 baju dan sepatu. Pat angku bau banget. Tapi Maya nggak jijik sama aku. Dia dan ayah angkatnya baik banget ke aku. Aku sangat bersyukur sama mereka. Kalau bukan karena mereka, aku mungkin udah nggak ada sampai sekarang. Setelah lulus kuliah, dia ke luar negeri, aku masuk ke perusahaan Oshi. Dia semakin sukses, tapi aku tetap kayak gini. Terus dibully dan dijauhin orang. Dibenci terus. Suatu kali, waktu rekan kerja nyusahin aku, Xiao Rui yang maju ngebantu aku keluar dari situasi itu. Jadi aku bersyukur sama dia. Aku bahkan mengaguminya. Karena dari dia aku melihat hidup yang sama sekali berbeda. Hidup yang aku inginkan. Jadi kamu main dua hati? Kamu suka Xiao Rui dan deket sama dia. Sebenarnya. Sepenuhnya buat kepentingan diri sendiri yang serakah. Om. Aku akui awalnya aku main dua hati. Tapi aku nggak putus sama Lin Meya, bukan karena aku cinta dia. Tapi karena kami punya ikatan keluarga selama 20 tahun. Aku juga akui, awalnya aku deketin Xiao Rui ada tujuannya. Tapi aku ini Bukan. Kalau orang deket lama-lama pasti ada rasa. Apalagi kami udah 2 tahun bersama. Dalam 2 tahun ini, aku sadar udah jatuh cinta sama dia. Jangan ngaco. Orang kayak kamu yang mau menang sendiri. Jangan ngomong cinta sama anakku. Aku nggak percaya. Satu kata pun nggak. Kamu bilang mau bantu Xiao Rui Mevarizioshi. Tapi sebenarnya kamu mau naik jabatan pakai nama dia. Om, Anda salah paham. Coba pikir, kalau bukan buat Anda dan Xiao Rui, ngapain aku usul ngejebak Ouyang di Thailand? Jangan lupa, kalau bukan karena Anda ikut campur, uang 10 juta itu udah di tangan kita. Walaupun itu cuma recehan buat grup Oshi. Tapi cukup buat hidup tenang sampai tua. Dan buat kamu bangkit lagi, kan? Xiaozhe, Imin, kalian berdua. Kamu kalian. Kenapa ayahku tidak pernah mengangkat telepon? Iya, pergi ke kamar mandi juga tidak perlu waktu lama seperti ini. Jangan khawatir, aku akan pergi ke kamar mandi mencari. Baik. Maya, ayahmu pasti sudah mabuk. Pergi keluar untuk menghirup udara segar. Direktur, aku akan pergi mencari ayahku. Maaf, Anda bisa makan dulu sambil menunggu. Aku akan menemanimu pergi. Ayo. Kemari, Yimin. Kamu kemari, kamu ngapain sih? Yimin, aku tidak menyangka. Sekarang kamu jadi seperti ini, aku jadi seperti ini. Kamu tanya aku? Coba kamu masuk penjara 20 tahun. Setelah 20 tahun keluar. Bahkan anak kandungku sendiri, aku tidak berani mengakui.
Rasakanlah bagaimana rasanya. Oh Changlin, aku akan membuatmu mati tidak tenang. Aku akan membuat seluruh keluarga Oh mati tidak tenang. Aku beritahu kamu. Aku keluar hanya untuk satu hal ini, mengerti? Paman. Kenapa kamu di sini? Kamu dengar apa? Xiaozha. Paman melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Aku selalu memperlakukanmu seperti anak kandung. Aku tahu dasarmu tidak buruk. Sekarang kamu tertutup oleh kepentingan. Cepat berhenti, selagi belum terjadi apa-apa. Paman akan mengantarmu ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, baik? Sudah terlambat. Aku tidak bisa kembali, kenapa kamu tidak bisa kembali? Masih ada waktu, semuanya masih ada waktu. Xiaozha. Paman tidak bisa melihatmu terus terjerumus. Lagi pula jika orang tuamu tahu di alam baka, mereka melihatmu seperti ini. Mereka pasti sangat sedih. Kamu tenang, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku akan membawamu dan Xiao Ya pergi dari kota ini. Kita akan memulai hidup baru di luar. Ayo kita pergi. Ayah ada di dalam? Tidak ada, kamu jangan khawatir dulu. Ayah kita cari lagi berpisah. Baik. Ayo. Xiao Zhe, kamu ragu apa lagi nah? Chen Zhe, pikirkan baik-baik. Kalau kamu biarkan dia pergi dari sini hari ini, kamu tidak akan ada Haryasak. Aku tidak peduli, paling-paling masuk lagi sekali. Tapi kamu, tidak hanya tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Mungkin hidupmu akan berakhir seperti ini. Xiao Zhe, jangan dengarkan omongannya. Percayalah pada paman, ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Oh Yang, menurutmu ayahku bisa pergi kemana? Kita sudah mencari di seluruh restoran ini. Orang dewasa seperti ini pasti tidak akan hilang. Jangan panik, kita cari lagi. Ayo. Jangan percaya omongannya, ikut paman. Apa yang kamu lakukan, Yimin? Xiaozha. Yimin, apa yang kamu lakukan? Yimin, dengarkan aku, dengarkan aku. Apa yang kamu lakukan, Yimin? Dengarkan aku. Yimin, lepaskan aku. Xiao Zhe, cepat pergi. Kemarilah Yimin. Aku menangkapmu. Tangkap. Xiaozha. Tangkap. Lepaskan, cepat lepaskan. Chen Zhe, lihat baik-baik. Putrinya sedang mencarinya ke seluruh dunia. Mungkin sebentar lagi akan sampai di sini. Cepat lepaskan. Kamu lupa apa yang kamu katakan padaku di dalam tadi? Kamu sudah punya istri dan anak, bukan sendiri lagi. Kamu hampir berhasil, tinggal selangkah lagi. Apakah kamu akan menyerah di sini? Tapi apa? Demi dia, demi orang ini, kamu akan menghancurkan segalanya? Kamu cepat. Begitu tanganmu melepaskan, semuanya akan berakhir. Di sini tidak ada kamera, tidak ada yang akan tahu. Xiao Zhe, jangan dengarkan dia. Tolong aku. Maaf, Xiao Zhe. Cepat pergi. Cepat pergi.
Apa yang kamu tunggu? Cepat telepon 110. Sudah telepon sudah, ini jam keras. Jatuh? Ada apa? Kenapa orang ini terbaring di sini? Mabuk ya? Kayaknya mabuk. Cepat panggil ambulans. Baik-baik. Orang ini tidak apa-apa. Bagaimana bisa jatuh? Cari orang untuk lihat. Cepat telepon 110 atau 120. Kamu telepon 110, yang lain cari bantuan. Cepat! Tadi sudah telepon. Sepertinya sebentar lagi sampai. Xiaosha. Apapun yang terjadi, kapanpun itu. Kalau mau makan masakan paman, datang saja ke warung tenda. Kalau kangen aku dan Xiaoya, mampirlah ke rumah. Ingat ya, kapanpun itu. Kamu akan selalu menjadi bagian dari keluarga Lin. Kita berdua jadi besan, bukankah itu hal yang bagus? Kamu kenapa? Xiao Ya adalah putrimu sendiri. Dia adalah putrimu dengan Xiao Yu. Sepasang kembar, Xiao Ya punya kakak kembar. Kedua anak ini mirip sekali. Jadi, sekarang anakmu sedang pacaran dengan putrimu sendiri. Sebelum terjadi kesalahan besar, mereka harus putus. Pasien sementara aman dari bahaya. Tenang saja. Saat ini pasien meski sudah aman dari bahaya, tapi menurut hasil röntgen, pasien karena fraktur tengkorak depresi, menyebabkan otak mengalami fenomena hematoma subdural acute. Selain itu, di otak masih ada beberapa hematoma yang cukup besar. Harus dilakukan operasi pengangkatan hematoma. Saat ini untuk mencegah tekanan intrakranial meningkat drastis,
Sementara hanya bisa diberikan obat penurun tekanan intrakranial untuk menstabilkan tekanan darah. Berapa besar kemungkinan untuk pulih? Saat ini, pasien mengalami gangguan kesadaran. Tidak bisa merespons panggilan dari luar. Bahkan jika serangkaian operasi berikutnya berhasil, tetap ada risiko. Tidak bisa pulih kesadaran. Kamu harus bersiap-siap. Demi bayi di dalam kandungan, hari ini tidak boleh minum alkohol. Tapi hari ini kok baik banget sih kamu? Tiba-tiba ajak aku makan. Bukannya aku selalu baik? Bukan tiba-tiba ingin mengajakmu makan, tapi selalu ingin makan bersamamu. Kamu pikir-pikir, selama bertahun-tahun ini, kita berdua sepertinya jarang punya kesempatan untuk duduk tenang seperti ini dan makan berdua, kan? Sekarang kamu akan menjadi istri dan ibu. Nanti kalau ajak kamu makan lagi, aku mungkin akan malu. Iya juga sih. Dulu memang tidak punya banyak waktu untuk makan dengan tenang seperti ini. Tapi nanti akan lebih sedikit lagi. Karena kamu akan menjadi ibu. Pernikahanmu mau diadakan di mana? Di Lodi Jin. Tapi harus tunggu sampai aku keluar dari perusahaan OU dulu. Nanti kamu harus datang ya. Tentu. Pasti. Yakin mau keluar dari perusahaan OU? Aku sudah sibuk selama bertahun-tahun. Ini saatnya untuk menikmati hidup. Kalau begitu kamu meninggalkan OU Group. Apakah Chen Zhe tahu? Tentu saja tahu. Lalu dia setuju? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Hanya bertanya, jangan terlalu sensitif. Oh Hui. Sebenarnya hari ini aku mengajakmu makan. Ada satu keraguan yang ingin aku konfirmasi darimu. Sebelum Ouyang pergi ke luar negeri, apakah Chen Zhe pernah melihat seluruh jadwal pertandingan Ouyang di luar negeri? Apa maksudmu? Kamu mencurigaiku? Tidak. Aku tidak mencurigaimu. Kamu adalah kakak kandung Ouyang. Aku mengerti kamu. Aku tidak akan mencurigaimu, siapapun yang aku curigai. Aku hanya khawatir. Khawatir ada orang yang memanfaatkanmu tanpa sepengetahuanmu. Memanfaatkanmu untuk melihat jadwal perjalanan ini. Mengerti? Chen Zhe pasti tidak tahu, aku tidak pernah memberitahunya. Sepertinya aku tidak menyebutkan nama Chen Zhe. Kalau kamu sudah membuka topik ini, maka aku tidak akan berbelit-belit lagi. Menurutku, kamu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Segala tingkah laku Chen Zhe di Thailand membuatku tidak bisa tidak mencurigainya. Saat kami berkonflik dengan para penculik di Thailand, untuk beberapa waktu, Chen Zhe dan pemimpin penculik, Kunta, menghilang bersamaan, dan akhirnya hanya Chen Zhe yang muncul. Pemimpin penculik yang bernama Kunta itu mati secara misterius. Apa artinya ini? Aku belum selesai.
Yang paling penting, ponsel. Sebuah ponsel. Ponsel pemimpin penculik, Kunta. Sebelum Chen Zhe dan dia menghilang, aku melihat sendiri Kunta menggunakan ponsel itu. Artinya ponsel itu pasti ada pada Kunta, benar? Dan ketika Chen Zhe kembali, polisi Thailand tidak menemukannya di mayat Kunta. Menemukan ponsel itu. Kamu harus tahu, kasus penculikan ini sangat terarah dan sangat bertujuan. Para penculik ini bagaimana bisa tahu dengan sangat tepat jadwal perjalanan Ouyang ke luar negeri untuk bertanding? Seluruh rencana perjalanannya. Maka ponsel ini pasti adalah bukti kunci. Informasi dan rahasia di dalamnya sangat besar. Melalui ponsel ini, kita bisa menemukan bos kriminal bernama Kuntai. Sebelum merencanakan penculikan ini, dengan siapa dia berhubungan? Apa isi pembicaraan mereka? Dan di saat kritis seperti ini, ponsel ini menghilang begitu saja. Ponsel hilang, kenapa harus dikaitkan dengan Chen Zhe? Jadwal perjalanan Ouyang juga bisa didapat dari penyelenggara. Sebelumnya, nama di jadwal perjalanan Ouyang untuk bertanding di luar negeri selalu menggunakan nama Inggris Bruce. Tidak ada yang tahu Ouyang adalah dirinya sendiri. Oke. Saya dan polisi Thailand sudah menanyai Chen Zhe. Setelah konflik terjadi, kamu pergi kemana? Lari. Saya ingin memastikan keamanan komputer. Dari saat kamu menghilang sampai muncul kembali, apa yang terjadi di tengahnya? Saya pikir. Setelah saya lari, Kuntai terus mengejar saya rasa untuk komputer itu. Saya ingin memastikan komputer tidak jatuh ke tangannya. Jadi saya berusaha keras menghindarinya. Tapi di tengah proses itu saya terjatuh. Komputer direbutnya, untungnya saat itu tidak ada jaringan. Jadi dia tidak berhasil mentransfer uang. Dia marah dan ingin membunuh saya. Saya berusaha keras melawannya. Akhirnya pisaunya tidak sengaja menusuk dadanya sendiri. Saya beruntung, begitulah. Tapi polisi Thailand menemukan lebih dari satu luka tusuk di mayat Kuntai. Kenapa bisa begitu? Tidak sengaja tertusuk saat berkelahi. Saat itu saya hanya memikirkan keselamatan, tidak memikirkan yang lain. Di tengah proses itu, apakah kamu melihat ponselnya? Tidak. Tentu saja. Semua yang saya katakan hanya kesimpulan pribadi saya. Aku tidak punya bukti yang pasti. Ori, aku hanya merasa, meski kita tidak ditakdirkan menjadi pasangan, tapi di hatiku, kamu selamanya adalah teman dan keluarga. Di momen yang spesial ini, aku merasa wajib memberitahumu hal ini. Soal bagaimana memilihnya, aku yakin kamu bisa menanganinya dengan baik. Karena aku ingin kamu bahagia. Makan dulu.
Ayah. Kenapa kamu masih di sini? Bagaimana Lin Meya? Sudah tidur. Antar aku pulang ya. Ayah, atau aku minta Jiang Yilong datang? Aku ada urusan yang tidak bisa ditunda. Di sini ada dokter dan perawat. Seharusnya tidak ada masalah untuk sementara. Baiklah, tunggu sebentar ya. Oh Yang, kamu juga begadang semalaman. Hati-hati di jalan. Tidak apa-apa, Ayah. Aku masih khawatir Mei sendirian di rumah sakit. Xia Yue memintaku untuk menyembunyikan hal ini darinya. Tapi, sampai di titik ini, aku harus memberitahumu kebenarannya. Nama kecil Xia Oya dulu adalah Du Ruoya. Sejak lahir, dia mewarisi penyakit jantung bawaanmu. Xia Yue tidak punya uang untuk mengobatinya. Terpaksa menitipkannya di panti asuhan. Lalu pergi jauh dengan kakaknya, Ruonan. Aku menghabiskan beberapa tahun untuk akhirnya menemukannya di panti asuhan. Aku membawanya pulang, menyembuhkan penyakitnya, dan membesarkannya seperti anakku sendiri. Aku lebih rela melihatnya patah hati sekarang, daripada dia bertemu dengan OU yang selama ini. Jadi kuharap, kamu segera memecat Xia Oya dari grup OU. Kalau tidak bisa, aku akan membawa Xia Oya pergi dari kota ini. Jika kamu ingin menemuinya selama ini, kamu bisa diam-diam mengunjunginya. Tapi aku tidak ingin Xia Oya bertemu denganmu. Setelah semuanya berlalu, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahunya.